Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga semuanya dalam keadaan semangat dan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita memulai materi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan yang lalu kita sudah menghafalkan sama-sama nama-nama serta tugas malaikat. Nah, kemudian kita sudah menghafalkan juga apa saja sifat-sifat malaikat. Kemarin kalian sudah setoran sama Bunda Rani ya. Yang belum, masih Bunda Rani tunggu setorannya, supaya kita memahami, oh, makhluk Allah ini memiliki keistimewaan yang harus kita ketahui. Oke, hari ini kita akan mendalami kembali materi tentang malaikat. Kalian buka halaman 40. Di sana ada judul besarnya nama dan tugas malaikat. Perlu kita ketahui nak ya, malaikat itu sebenarnya jumlahnya sangat banyak. Itu ada di halaman 40 penjelasannya. Silakan baca untuk yang poin C, kita baca sama-sama. Malaikat jumlahnya sangat banyak, hanya sebagian kecil saja nama-nama malaikat dan tugasnya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Setiap malaikat memiliki tugas yang jelas, ada di dalam Quran surat As-Saffat ayat 164. Di bawah ini kita akan membaca beberapa nama malaikat dan tugas yang dipikulnya menurut dalil-dalil terpercaya. Oke, simak yang nomor 1. 1. Jibril, tugasnya adalah menurunkan wahyu. Nah, kita tahu ya nak ya, bahwa ketika Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang bertugas menyampaikannya adalah malaikat Jibril. Misalnya sebelum menjadi utusan Allah, Nabi Muhammad SAW biasa bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro. Ketika itu di bulan Ramadan, Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dan memeluknya erat-erat, kemudian melepaskannya. Apa yang dilakukan oleh Jibril? Jibril mengajarkan Rasulullah untuk membaca. Bacalah, kata Jibril. Nabi menjawab, aku tidak bisa membaca. Jibril memeluk lagi dan memberikan perintah yang sama. Nabi pun memberikan jawaban yang sama pula. Hal ini berulang sampai 3 kali. Setelah ketiga kalinya Jibril membacakan surat Al-Alaq 1-5 yang merupakan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Nah, itu salah satu cerita bahwasanya malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah kita tahu bahwasanya tugas dari malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, ada malaikat Mikail. Tugasnya menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Yang sering kita ketahui nak ya, bahwa malaikat Mikail itu bertugas untuk membagikan rezeki atas perintah Allah tentunya, dan mengatur panas, hujan, menumbuhkan tanaman dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Nama Mikail bersamaan dengan nama Jibril di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 98. Dalam hadis dikatakan Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang tugas Mikail. Dia menjawab, mengurusi tumbuh-tumbuhan dan menurunkan hujan. Oke. Jadi malaikat Mikail ini adalah malaikat yang bertugas menyampaikan rezeki kepada umat manusia. Masya Allah nak ya. Yang ketiga, kita ke malaikat Israfil. Tugasnya apa nih? Tugasnya adalah meniup sangkakala. Kalau kita sering mendengar cerita bahwa malaikat Israfil meniup trompet. Trompet apa? Trompet sangkakala pada hari kiamat dan kebangkitan dari kubur. Serem nak ya. Ini tugas malaikat Israfil. Dan di situ dijelaskan di buku halaman 41, Israfil memiliki postur tubuh yang sangat besar. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW meminta Jibril dan memperlihatkan dirinya dalam bentuk yang asli. Wah, badannya besar nak.
tugasnya juga besar ya, meniup sangkakala untuk peringatan bahwa hari kiamat akan tiba. Serem ya nak ya. Oke, kita ke nomor 4, yaitu malaikat maut atau disebut malaikat Israil. Tugasnya kalau malaikat maut tahu ya, tugasnya adalah mencabut nyawa. Al-Quran menyebutkan bahwa ada malaikat pencabut nyawa, yaitu dalam firman-Nya, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Di Quran surat As-Sajdah ayat 11. Wow, serem ya. Ini serem juga nih nak. Tugas dari malaikat Israil mencabut nyawa. Yang kelima, mencatat amal manusia. Malaikat apa itu? Ayo, ingat nggak? Malaikat Raqib dan malaikat Atid. Kalau malaikat Raqib, dia bertugas untuk mencatat perbuatan-perbuatan atau amalan baik, sedangkan kalau malaikat Atid itu bertugas untuk mencatat perbuatan yang jelek atau perbuatan yang buruk. Dan yang keenam, malaikat Munkar dan Nakir, tugasnya menanyai jenazah atau mayat di dalam kubur. Jadi kalau kita itu orang yang baik, insya Allah malaikat Munkar dan Nakir ini akan mewujudkan dirinya sebagai sosok yang indah di pandangan mata, tidak menakutkan. Tapi sebaliknya nak, kalau kita adalah orang yang tidak pernah melaksanakan perintah Allah, maka dia akan menampilkan dirinya dalam bentuk yang buruk, sehingga kita akan menderita nanti nah ya. Nah, jangan sampai kita menjadi manusia yang memiliki amalan yang sedikit atau memiliki amalan yang buruk. Nah, jangan sampai nak ya. Itu tugas dari malaikat Munkar dan Nakir. Yang ketujuh, malaikat Malik, ini tugasnya menjaga api neraka atau menjaga pintu neraka. Firman Allah menjelaskan, mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kalian akan tetap tinggal di neraka ini." Surat Az-Zukhruf ayat 77. Dan yang terakhir itu ada malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Nih kalau mau ketemu malaikat Ridwan, kita harus banyak-banyak menjalankan perintah Allah, menjadi anak yang baik, anak yang solih, dan berbakti kepada orang tua, kepada guru. Nah ya, kalau mau ketemu malaikat Ridwan, tentunya amalan kita juga harus banyak. Baiklah, untuk materi hari ini kita memahami tugas-tugas dari malaikat. Nah ya, kalian kemarin sudah menghafalkan sifat-sifat malaikat. Hari ini kita memahami tugas-tugas malaikat. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan kalian kirim ke WA Bunda Rani atau boleh telepon kalau misalnya ada yang belum jelas. Oke. Nah, hari ini tugasnya kalian baca halaman 43. Di situ ada poin yang D, pengaruh iman kepada malaikat. Menurut anak-anak Bunda Rani, apa saja pengaruh beriman kepada malaikat, terutama untuk kita sebagai seorang muslim, nak ya? Apakah kita menjadi orang yang lebih baik ketika kita beriman kepada malaikat? Coba kalian baca dulu halaman 43, kemudian kalian kirimkan voice note. Apa saja yang bisa kalian tarik hikmahnya dan pengaruh apa yang bisa kalian jadikan hikmah bahwa ketika kita menjadi orang yang mempercayai malaikat itu, kita akan menjadi orang seperti apa. Oke, begitu saja tugas hari ini. Silakan kirim voice note dengan bahasa kalian masing-masing. Bunda Rani tunggu ya. Materinya hari ini kita cukupkan untuk bab malaikat. Insya Allah sudah habis untuk bab malaikatnya. Kita akan ketemu di materi pekan depan dengan bab yang baru, insya Allah. Kita akhiri materi kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan membaca halaman 43 nak ya. Bunda Rani tunggu. Bunda Rani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.